Ini adalah selo betek dan ini adalah selo pengapit atau selo tangkep yang merupakan juga gapura masuk ke kayangan. Setelah itu kita memasuki ke selo payung merupakan persemedian daripada Panembahan Senopati, dan di sini adalah kesiraman tempat pertemuan dari Nyirarkito dan Panembahan Senopati, dan yang terakhir adalah selo Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aryanish Official. Sobatku semuanya, kali ini saya ingin mengajak sobatku semuanya untuk berjalan-jalan melakukan penelusuran wisata religi di sebuah tempat, yaitu di Kayangan Tepeh, Kabupaten Wonogiri. Kita akan mengungkap tentang sepenggal kisah peradaban tanah Jawa. Kahyangan, sebuah nama yang tidak asing di telinga kita, terutama bagi warga yang tengah melakukan laku spiritual. Pasalnya, lokasi yang berada di wilayah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ini, tepatnya di Desa Tlepeh, Kecamatan Tirtomoyo, atau yang berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Wonogiri, tak lepas dari sebuah kisah Panembahan Senopati yang merupakan pendiri Kerajaan Mataram. Panembahan Senopati yang memiliki nama kecil Danang Sutawijaya yang akhirnya bergelar sebagai Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo Kalifatullah yang merupakan pendiri Kerajaan Mataram ini, kala itu sedang berupaya mencari sebuah wahyu raja yang saat itu masih berada di tangan sang ayahandanya yang bernama Ki Ageng Pemanahan. Dikisahkan saat itu Ki Ageng Pemanahan atau ayahanda dari Panembahan Senopati kala itu menjabat sebagai penguasa di Tanah Mentau, masih di bawah kekuasaan Sultan Pajang, yakni Hadiwijaya. Meski begitu, Danang Sutawijaya tetap bersikukuh menuju hutan Kayangan menjalani laku bertapa mencari kebenaran wahyu keprabon. Hingga dalam perjalanannya sampailah ia tiba di sebuah desa terpencil yang bernama Tlepeh, berarah selatan daripada Wonogiri. Petilasan di Kayangan ini syarat dengan cerita gaib berkait dengan sejarah daripada Panembahan Senopati. Di Kayangan ini sendiri memiliki beberapa wilayah ataupun lokasi yang keramat, dan salah satunya yang pertama adalah Selo Betek. Selo Betek ini berupa sebuah batu berukuran sangat besar yang dipagari dengan anyaman dari bambu atau yang disebut betek. Dipercaya sebagai lokasi awal saat Panembahan Senopati melakukan ritual semedi sesampainya di Kayangan. Batu Selo Betek sendiri dipercaya oleh penduduk sekitar sini sebagai punden penunggu Kayangan yang ditunggui oleh Nyai Huju, abdi setia Panembahan Senopati. Sepanjang hari tugas daripada abdi dalam ini mencari daun huju. Oleh karena itu lantas abdi dalam setia daripada Danang Sutawijaya ini mendapatkan julukan Nyai Huju, hingga akhirnya dipercaya untuk merawat dan menjaga Kayangan setelah Panembahan Senopati naik tahta menjadi raja di Kota Gede. Nyai Huju dipanggil Panembahan Senopati usai menjadi raja dan memberinya perintah agar tetap menjaga Kayangan sepanjang hidupnya. Bahkan sampai mati pun, sekalipun roh Nyai Huju dipercaya masih berada di Selo Betek ini dan masih tetap menjaga Kayangan. Ini
Ini adalah pelataran yang digunakan sebagai petilasan untuk persemedihan, dan tempatnya di sini ini tepat kita berada di bawah batu besar dan sebuah keajaiban yang maha kuasa, yang mana batu besar di atas kita ini, di bawahnya ada suatu tempat yang bisa dipakai untuk duduk bersemedi dan berdoa di sini. Dan untuk sekian tahunnya, ratusan tahun, kondisi seperti ini tidak berubah dan tidak mengalami kerusakan apapun. Dan ini sama warga di sini ini dibangun desa sama pemerintah daerah untuk pelatarannya itu dibangun, diberi ubin ataupun keramik agar lebih nyaman bagi orang ataupun pengunjung yang datang ke sini dan ingin melakukan laku spiritual berdoa di sini, guys. Sesuai dengan namanya, pada bagian pertama ini yaitu Selo Bedek. Tempat ini seluruhnya dikelilingi oleh pagar bedek yang terbuat dari bambu seperti yang kita lihat bersama-sama ini. Sementara ketika kita menghadap ke arah depan daripada tempat Selo Bedek ini, persemedian Selo Bedek ini, kita akan langsung menghadap dan melihat aliran Sungai Wiroko, yaitu aliran dari Sungai Kayangan yang sangat indah dan jernih airnya pada saat ini. Sebuah tempat persemedian yang langsung menghadap ke arah bukit, dan di bawah bukit sebelah sana ada aliran sungai dengan gemericik air yang menambah suasana bagi orang-orang yang akan melakukan laku spiritual di sini, menambah keheningan dan juga nuansa relaksasi yang sangat cocok. Suasana yang berada di Kayangan Blepeh ini memanglah sangat cocok bagi pengunjung yang ingin melakukan laku spiritual, dikarenakan suasana yang tenang dengan nuansa keindahan alamnya yang begitu damai. Namun di sini ada satu larangan yang tidak boleh dilanggar oleh pengunjung apabila pengunjung mau datang ke tempat ini, yaitu kita tidak boleh memakai baju yang berwarna hijau. Di Kayangan Blepeh Tirtomoyo ini ada 5 tempat yang dikeramatkan dan disakrakan, yaitu yang pertama yang ada di depan kita ini yang sudah kita kupas bersama-sama, yaitu Selo Bedek. Sementara yang kedua adalah Selo Tangkep ataupun Selo Pengampit, yang merupakan pintu gerbang masuk ke dalam Kayangan Blepeh, yang nanti bisa teman-temanku nantikan kontennya setelah konten ini. Dan setelah itu kita akan memasuki yang ketiga adalah Selo Payung, di mana Selo Payung ini adalah tempat inti pertapaan daripada Kanjeng Panembahan Senopati. Setelah kita melewati Selo Payung, nanti kita akan berjalan lumayan tinggi, kita akan mendaki ke perbukitan, dan nanti setelah kita mencapai puncak di atas, kita akan mendapatkan sebuah keindahan yang sangat luar biasa, yaitu tempat pesiraman ataupun di situ adalah pemandian yang dikenal sebagai tempat pemandian bidadari. Dan juga di tempat ini, di sungai ini, merupakan sungai yang konon dipercaya sebagai tempat pertemuan dari Nyi Roro Kidul dengan Panembahan Senopati. Dan yang terakhir adalah Selo Gilang, di mana di tempat Selo Gilang inilah, batu Selo Gilang ini adalah tempat di mana Panembahan Senopati sering melakukan ibadah sholat. Nah, buat teman-temanku semuanya, nantikan konten-konten terbaru dari Aryunis Official untuk mengetahui semua ceritanya. Demikian perjalanan kita kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.